Orde Lama adalah masa pemerintahan Indonesia di bawah Bapak Presiden Soekarno yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1966. Orde Lama berlangsung selama 22 tahun, meninggalkan beberapa hasil pembangunan besar yang masih bisa dilihat sampai hari ini, yaitu Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Gelora Bung Karno atau GBK merupakan sarana olahraga yang dipergunakan untuk perhelatan Asian Games 4 dan Ganevo atau Games of the New Emerging Force, gagasan Presiden Soekarno. Perencanaan Ganevo sebagai pesta olahraga dilatar belakangi tujuan untuk menyaingi penyelenggara Olimpiade saat itu. Pada sekitar tahun 1960-an, pemerintah Orde Lama juga merencanakan pembangunan nasional semesta bencana 8 tahun yang pelaksananya terpecah karena kala itu pemerintah sedang memusatkan perhatian pada perebutan kembali Irian Barat dari Belanda. Ketidakseimbangan politik hingga ekonomi yang terjadi semasa Orde Lama berkaitan dengan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan sebagai negara yang baru merdeka. Pada masa Orde Lama juga terjadi banyak gerakan pemberontakan atau separatisme yang menuntut kemerdekaan maupun bentuk pemerintahan yang bukan Republik Kesatuan. Berbagai pemberontakan yang menyebabkan jalannya pemerintahan Orde Lama jadi terkena imbas atau dampak negatifnya. Hal ini dapat dilihat dari jatuh bangunnya kabinet yang terus terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno kala itu. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Orde Lama yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1966. Yang pertama, pembebasan Irian Barat dari Belanda. Peristiwa bersejarah ini dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan 3 Komando Rakyat atau Trikora pada tahun 1961. Trikora menandai usainya upaya diplomasi Indonesia dengan Belanda terkait pembebasan wilayah Irian Barat, atau bisa dianggap Indonesia sudah mengibarkan bendera perang untuk merebut wilayah kesatuannya. Langkah Trikora diambil karena pihak Belanda yang enggan juga menunjukkan itikat baik terkait nasib Irian Barat secara diplomatis. Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian New York yang menyetujui diselenggarakannya penentuan pendapat rakyat atau PPRA. PPRA bisa dianggap sebagai upaya untuk menunjukkan suara atau pilihan rakyat Papua yang ingin memilih tetap bersama Indonesia atau menjadi bagian dari Belanda. Hasil PPRA menyatakan Papua memilih tetap jadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, konsep Nasakom. Nasakom adalah sebuah konsep yang diberlakukan di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin hingga masuk era Orde Baru. Nasakom adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme yang digagas oleh Presiden Soekarno untuk menyatukan berbagai ideologi politik. Nasakom dikampanyekan dalam ranah internasional lewat sidang umum PBB di New York pada 30 September 1960. Pasca tragedi 30 September, Nasakom tenggelam dan kehilangan pamornya karena anggapan bahwa PKI terlibat dalam peristiwa tersebut. 3. Doktrin Manipol-Usdek. Manipol-Usdek adalah singkatan dari Manifestasi Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol-Usdek disampaikan dalam sebuah pidato pada 17 Agustus 1959 mengingat pasca pemilu 1955 belum ada perubahan signifikan yang terjadi pada konstitusi atau jalannya pemerintah negara. Manipol-Usdek lalu menjadi rumusan garis-garis besar haluan negara atau GBHN pada masa-masa Orde
lama.